Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Yuli. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, sehat Bu, walaupun masih agak serak-serak sedikit. Iya, habis kemarin ya Pak? Iya, di karantina 9 hari Bu. Iya. Ya, silakan Bu. Alhamdulillah udah selesai ya Pak ya? Amin, sudah selesai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak, Ya, Bu. Sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa mewawancarai Bapak tentang keterampilan kepemimpinan mengenai pengambilan keputusan di sekolah kita, yaitu SDN Pulau Gebang 03. Iya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Baik Bu, silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak. Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ya. Yang pertama, kita memahami kasus per kasus. Kemudian kita komunikasi dengan pihak yang bermasalah tadi. Kita ajak bicara, kita carikan solusi yang sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa putuskan hal mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Itu Bu. Iya, Ya. Berarti memang harus menentukan dulu ini kasus dilema etika atau bujukan moral seperti Iya itu Bu. ya. Kita lanjut ya Pak. Ya. Nah, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kita pertimbangkan beberapa kasus yang kita tangani supaya dalam penyelesaiannya tidak ada pihak yang kita rugikan. Jadi kita ambil keputusan yang sebijaksana mungkin dengan mempertimbangkan semua hal yang terkait dalam hal tersebut. Itu Bu. Jadi mengambil keputusan yang sebijaksana mungkin. Ya, betul Bu. Ya. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya. Identifikasi kasus dulu ya Bu ya, masalahnya apa, kemudian kita pahami kasus itu, kemudian kita biasakan dengan berpikir yang kritis, berpikir yang cerdas, berpikir yang sehat. Nah, kita putuskan permasalahannya apa yang sehingga tidak ada pihak yang kita rugikan, gitu Bu. Jadi memang tahap pertama itu adalah tadi identifikasi ya Pak. Iya, betul. Kemudian mengambil keputusan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Iya Bu. Kita lanjut ya Pak. Ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang jelas kita identifikasi dulu kasusnya, kemudian kita pahami betul bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya, apa untung ruginya, apa salah dan apa benarnya. Artinya kita akan mengambil keputusan dengan kebijaksanaan yang seadil-adilnya, gitu Bu. Berarti yang Bapak anggap efektif itu adalah keputusan yang mengarah kepada kebijaksanaan yang seadil-adilnya. Iya. Ya. Nah, lanjut ya Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak selaku Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 03 dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Terkadang terjadi di satu sisi kita selesaikan masalah, tapi ada pihaknya tidak menerima. Kok jadi seperti ini?
ya katakanlah protes atau biasanya komplain. Mm-mm. Nah, orang itu kita marahi, kita panggil, kita komunikasi. Ini loh arahnya, kenapa ini keputusannya. Jadi kita bawa mereka disadarkan dulu permasalahan itu, sehingga kita pahamkan kenapa diambil keputusan seperti itu. Akhirnya menyadari bahwa itu memang keputusan yang paling benar seperti itu. Dia akan menerima dengan baik, dengan legowo. Itu Bu. Ya, berarti tantangannya adalah menyadarkan sebagian pihak yang merasa keberatan Iya, atas betul, Bu. keputusan tersebut. Iya, Pak. Pertanyaan berikutnya ya, Pak. Iya, Bu. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau Iya. jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Iya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Tidak ada jadwal yang ditentukan atau terstruktur, tidak ada. Tetapi kita pakai prioritas. Mana yang sudah diselesaikan, mana yang bisa ditunda untuk waktu yang akan datang, tapi juga tidak terlalu lama. Artinya itu masalah kita pahami dulu, baru kita komunikasikan dengan yang bersangkutan, baru diselesaikan dengan sebaik-baiknya yang tidak merugikan pihak manapun. Gitu, Bu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi sesuai prioritas mana yang harus Iya. dilakukan terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Oke, selanjutnya Pak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, Bu. Mau Bu ya, saya batuk ini oleh kemarin. Itu pertanyaan, Bu. Jawaban saya intinya komunikasi, Bu ya. Kemudian kita kelola emosi, baru kita dengan hati yang lurus ambil keputusan. Ya. Berarti faktor-faktor yang mudah yaitu tadi dengan ini ya Pak, apa namanya, kelola emosi juga ya, Ya. Pak. Kelola emosi. Ya. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, Ya. pembelajaran apa yang menurut yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait keputusan permasalahan dilema etika? Ya. Tidak mudah ambil keputusan. Masalah kita identifikasi, kita telusuri dengan sebijak mungkin, baru kita ambil keputusan yang tidak merugikan pihak manapun, gitu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang sudah Bapak berikan dan Bapak Baik. mau berbagi Ya, pengalaman. Bu. Sangat menginspirasi saya Pak sebagai calon guru penggerak. Amin. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua ya Pak. Amin, Bu. Sehat selalu ya Pak. Sekian wawancara dari saya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuli ya? Iya Bu. Kabar? Baik Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Malam. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Yuli. Iya. Banyak masalah nih hari ini nih. Oh, Tapi iya, Bu. satu persatu alhamdulillah bisa diselesaikan. Iya Bu. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Iya. sudah diberikan waktu dan kesempatan Iya. untuk bisa mewawancara Ibu Baik. mengenai cara pengambilan keputusan oleh pimpinan. Iya. Tepatnya di sekolah SDN Cakung Cakung Barat Barat 08. 08 ini. Iya Bu. Kita mulai aja Ibu ya dengan pertanyaan pertama. Silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Antara dilema etika dengan bujukan moral. Mengidentifikasi. Yang pertama dengan mungkin yang kaitannya dengan dilema etika dengan bujukan moral itu pertama adalah
kita lihat kasusnya. Kasusnya kita tentukan, oh ini kaitannya dengan apa nih? Apakah masalah etika atau masalah antara kuat-kuatan perilaku yang baik dengan perilaku yang tidak baik. Jadi identifikasinya adalah melihat sih sejauh mana permasalahan ini kemudian berdampak buruk terhadap hasil, berdampak buruk terhadap pergaulan. Kita lihat apakah etika, permasalahan etika di sini kemudian mengarah kepada hal yang baik, ya, etika yang baik, atau malah merosot kepada moral yang tidak baik. Jadi kita identifikasi sebetulnya sejauh mana sih yang kaitannya dengan etika dan bujukan moral itu bisa mempengaruhi kinerja, bisa mempengaruhi pergaulan kerja di lingkungan. Itu mengidentifikasinya. Iya, Bu. Iya. Nah, berarti kan kalau misalkan dilema etika itu terkait dengan etika yang benar baik dengan benar, sedang kalau bujukan moral itu terkait belum dengan tentu moralnya baik. Belum tentu baik, Iya. berarti bisa baik atau salah Bisa. gitu ya, Bu. Ya, diidentifikasi. Ya, Bu, selanjutnya kalau menurut Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apa nih yang Ibu jalankan untuk pengambilan keputusan terhadap kasus yang sama-sama ada dua kepentingan benar? Iya, kan saya bilang di antara yang benar dengan yang benar pasti ada yang paling benar, gitu ya. Di antara yang benar dengan yang benar tentunya pasti ada yang lebih benar. Bagaimana saya mengambil keputusan? Tentunya yang menguntungkan saya, yang menguntungkan instansi di mana saya bertugas, ya. Jadi cara menentukan keputusannya adalah tentunya dengan komunikasi. Kita komunikasikan ini, kemudian kita timbang mana yang lebih baik dari yang sudah baik untuk kita terapkan di sekolah kita. Nah, itu seperti jadi itu. Jalannya yaitu dengan komunikasi yang baik, menimbang-nimbang mana nih yang lebih baik gitu ya, Bu ya. Ya, ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya ya. Pertama, masalahnya kita identifikasi dulu. Diidentifikasi, kemudian kita cari penyebab. Apa sih yang kemudian penyebabnya apa sih? Kemudian terjadi benturan seperti ini, gitu ya. Udah, setelah kita ketahui penyebab, kemudian baru kita cari solusinya bagaimana, ya. Saya tuh lebih suka bicara bareng daripada saya mengambil keputusan sendiri, karena saya menganggap sebagai pimpinan di sini saya tidak boleh absolut. Yang namanya pimpinan adalah penentu keputusan, ya. Decision making itu ada di kepala sekolah, tapi hasil keputusan itu harus melalui prosedur komunikasi, berbicara. Kita bicara, kita ambil yang terbaik bagaimana untuk kita terapkan di sekolah kita. Berarti langkah-langkah yang Ibu lakukan adalah dengan identifikasi, kemudian mencari apa sih penyebabnya dengan melakukan komunikasi bersama, ya Bu ya. Di mana? Oke, Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah? Ya, itu berbicara. Berarti komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang jadi sesudah kita identifikasi, kita cari penyebabnya, mari kita cari solusinya bersama untuk memecahkan masalah ini.
Ya menurut Ibu yang lebih efektif itu adalah dengan komunikasi. Ya. Itu yang paling benar. Ya. Kemudian Bu, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Yang menjadi tantangan. Yang menjadi tantangan adalah apabila keputusan ini sudah menjadi keputusan tapi masih belum dilaksanakan, atau keputusan ini sudah diputuskan dengan ada beberapa orang yang kemudian tidak puas dari hasil keputusan ini, karena seperti kita ketahui yang namanya keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ada aja yang merasa dirugikan, nggak semua. Kita berbicara dengan orang 10, belum tentu semua orang menerima. Ya, ada mungkin dia tidak suka karena dia punya kepentingan sendiri. Ada juga dia tidak suka dengan hasil keputusan karena memang dia nggak suka, dia punya pemikiran sendiri. Kalau yang kaitannya dengan kepentingan sendiri, mungkin dia punya kepentingan, ya kan, bisa mempengaruhi, atau dia punya pemikiran sendiri sehingga dia tidak menerima hasil keputusan. Biasanya permasalahan itu kita hasil keputusan itu kemudian menjadi tantangan. Apa namanya? Tidak sepenuhnya bisa diterima. Jadi yang menjadi tantangannya itu adalah dari keputusan yang ada itu ada sebagian pihak yang tidak menerima, ya karena oleh sebab mungkin ada kalau istilahnya frontal gitu ya. Nah selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Jadi ada jadwal khusus? Kalau jadwal khusus tidak ada. Tapi kalau saya berjanji, pun itu dalam waktu yang tidak lama. Ya, misalnya kita punya masalah, ada permasalahan terjadi sekitar di pukul 7, nanti jam kita kumpul ya, kita selesaikan masalah. Jadi tidak berhari-hari atau menunggu melihat jadwal yang kita setiap hari Kamis ya kita ada. Jadi kalau teman-teman silakan dicatat ada masalah apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita nanti hari ini kita ini, tidak seperti itu. Jadi tidak ada jadwal serta merta, jadi lebih cepat lebih baik gitu. Betul, ya Bu istilahnya. Masalahnya lebih cepat lebih baik. Nah kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada di sekolah? Adakah seseorang ya, kalau atau faktor-faktor lain yang dapat membantu? Ya, kalau prosesnya seperti itu kayaknya kalau apa-apa ceritanya ke dia tiga sebenarnya ya. Dalam hal ini mungkin yang dimaksud mungkin ada tokoh yang mumpuni dalam hal ini, tokoh yang memang bidangnya di situ, gitu kan ya. Jadi ada kalanya seperti itu, ada kalanya kita hanya melibatkan teman sejawat dalam hal ini. Apabila permasalahan ini tidak bisa saya selesaikan, ya pada akhirnya saya minta bantuan. Tapi kalau permasalahannya dalam permasalahan intern, yang pertama kita selesaikan secara intern. Jadi kalau tidak bisa baru deh kita nanya. Jadi kalau ditanya adakah seseorang, ada, siapakah dia ya tergantung permasalahannya gitu ya. Berarti kembali lagi ke tergantung permasalahannya. Dan ditimbang permasalahannya apa berat kan, apabila tidak berat nggak perlu kan, karena bisa kita selesaikan sendiri. Iya Bu. Nah ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan terhadap kasus, terutama kasus dilema? Jadi ya Bu, sebetulnya semua permasalahan pun termasuk di sini adalah dilema etika, rujukan moral dan sebagainya. Itu sebenarnya penyelesaiannya yang terbaik adalah komunikasi. Komunikasi ya Bu kuncinya. Kita berbicara, buka keran bicara kepada siapa saja. Artinya
welcome terhadap siapa saja, sehingga insya Allah jadi ya bukan permasalahan aja kaitannya dengan pergaulan sehari-hari segala macam, itu juga kalau kita tidak welcome juga akan muncul benturan gitu. Jadi apapun sebetulnya proyek penyelesaian adalah dengan berkomunikasi, lain tidak. Dari situ kita akan tahu karakter orang, dari situ kita tahu apa sih kemauan ini, sehingga nanti diharapkan muncul satu kata sepakat untuk menyelesaikan masalah gitu. Ya, Mbak, ya? Luar biasa sekali nih Bu, saya juga jadi dapat ini dari Ibu. Saya cuma segitu aja bisanya. Sangat menginspirasi nih Bu. Ya, jadi dari apa yang tadi sudah kita bicarakan, yang dapat kita petik adalah bahwa dalam pengambilan keputusan itu harus ada komunikasi yang baik, yang harus terbuka itu. Ya Bu, sehingga ada kata sepakat. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan dan pengalaman yang Ibu berikan. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua ya Bu. Amin ya Allah, sehat-sehat selalu. Semoga Allah melancarkan dan memudahkan proses menuju guru penggerak. Ini sangat bermanfaat sekali Bu untuk saya sebagai calon guru penggerak. Sekian Bu wawancara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, izin Bu. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan wawancara dengan kedua pimpinan atau kepala sekolah, yaitu Bapak Tusanto MSI dari SDN Pulau Gebang 03 yang merupakan kepala di unit kerja saya, dan Ibu Widya Astuti SPDMM dari SDN Cakung Barat 08 Kecamatan Cakung. Kemudian saya melakukan analisis dan refleksi hasil wawancara tersebut dengan menggunakan daftar tugas atau checklist. Hasil analisis dan refleksi sebagai berikut. Terkait tugas pertama dari daftar checklist, yaitu hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian apa yang saya dapatkan. Yang menarik perhatian saya tentu terkait istilah dilema etika dan bujukan moral, di mana dari kedua kepala sekolah tersebut menurut saya sudah mengetahui perbedaan istilah dilema etika dan bujukan moral. Mereka sudah dapat mengidentifikasi mana kasus yang merupakan dilema etika dan mana kasus yang merupakan bujukan moral. Seperti Pak Susanto dan Ibu Widya sudah menyebutkan perbedaan keduanya. Yang menarik dari keduanya, bahwa ketika para pemimpin membuat suatu keputusan, harus melakukan pemikiran dengan seksama. Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan kepada para pemimpin atau kepala sekolah tersebut, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan 1. Melakukan identifikasi masalah, 2. Melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat. 3. Membuat keputusan yang berpihak kepada murid, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif, dan meminimalkan potensi negatif. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun, tidak semua langkah dilakukan secara urut
dan ada langkah yang tidak dilakukan, seperti pengujian benar atau salah, kemudian melakukan refleksi atau peninjauan kembali, maupun adanya investigasi opsi trilema. Kemudian, tugas kedua dari daftar checklistnya yaitu bagaimana hasil wawancara antara dua pemimpin yang saya wawancarai, adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Ya, berdasarkan hasil wawancara ada persamaan, yaitu dalam setiap pemimpin saat mengambil suatu keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, mereka selalu melakukan identifikasi masalah, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian mereka juga melibatkan semua pihak, melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Selanjutnya, juga terdapat perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah pertama yaitu Bapak Tusanto sebagai kepala sekolah saya, dalam mengambil keputusan, dia selalu sesuai dengan suara hati dan nalar yang sejalan untuk memilih kebenaran, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Sedangkan untuk kepala sekolah kedua lebih mengedepankan identifikasi nilai-nilai yang terlibat dan pertimbangan implikasi jangka panjang, di mana kepala sekolah kedua dalam mengambil keputusan selalu mengutamakan komunikasi untuk duduk bersama untuk mencari kata sepakat, mempertimbangkan mana yang lebih baik. Menurut saya, keduanya sudah sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1. Namun, lebih menonjol dalam membuat keputusan adalah kepala sekolah kedua. Selanjutnya, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depannya, para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk melakukan pengujian, kemudian peninjauan kembali atau refleksi, dan adanya investigasi opsi trilema. Selanjutnya, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang lain. Kapan saya akan menerapkannya? Saya akan mencoba mengimplementasikan pengetahuan yang saya sudah dapatkan. Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah dilema etika. Saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang telah saya pelajari. Kemudian, tugas kelima dari daftar checklist yaitu kejelasan suara atau tulisan di video atau blog narasi saya, format apa yang akan saya gunakan, sudahkah saya mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan saya. Saya membuat video dari hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap 2 pemimpin atau kepala sekolah tersebut. Tentu saya menyadari masih banyak kekurangan, namun saya mencoba membuat video hasil wawancara dengan sebaik-baiknya, menggunakan sarana dan prasarana semaksimal mungkin.
Harapannya adalah semoga video saya ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi yang menonton dan mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.